Oke, dengan biayanya yang lebih rendah ya, misalnya tadi yang kedai kopi itu Gilang melakukan banyak training di suatu kampung, jadi dia nggak ambil biji kopi dari distributor lagi, tapi langsung dari supplier, which is petaninya ya. Social investing mungkin nggak perlu nih. The grading of management ya, pengakuan kedekatan hubungan antara keputusan dan tindakan organisasi terhadap lingkungan alam. Jadi suatu keputusan itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Masalah lingkungan tuh sangat banyak, polusi limbah beracun, udara, air, dan tanah, pemanasan global, efek rumah kaca, depresi sumber daya alam. Ada banyak pendekatan untuk organisasi itu melakukan penghijauan. Penghijauan itu bukan hanya menanam pohon ya. Misalnya nih, pendekatan hukum. Perusahaan hanya melakukan apa yang diminta secara hukum dengan mematuhi hukum, aturan, regulasi dengan kehendaknya dan tanpa melakukan penentangan hukum. Misalnya si Gilang lagi mau buka diskotik misalnya, di samping rumah ibadah. Kira-kira oke nggak? Mungkin menurut tata ruang kota nggak boleh karena bertolak belakang. Jadi untuk Gilang ya kalau bisa jangan buka diskotik ya, kalau bisa buka rumah makan aja misalnya. Oke. Dan juga pendekatan pasar, merespon preferensi pelanggan terhadap produk yang ramah lingkungan. Misalnya kalau misalnya kita belanja ke supermarket yang menjual barang-barang organik, biasanya mereka tidak menyediakan plastik ya, jadi kita harus membawa shopping bag sendiri. Pendekatan stakeholder, organisasi bekerja untuk memenuhi tuntutan beragam stakeholder, karyawan, pemasok, komunitas. Jadi juga kita harus memperhatikan semua pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Dan juga pendekatan aktivis, di mana mencari cara untuk menghargai dan memelihara lingkungan, aktif bertanggung jawab secara sosial. Oke, jadi intinya manajemen yang tidak merusak lingkungan. Nah, ini kalau misalnya low berarti masih belum ya. Makin ke kanan makin baik. Oke, jadi ada market approach, ada stakeholder approach. Yang paling kanan itu adalah activist approach. Jadi secara proaktif dia melakukan manajemen penghijauan. Nah, ini organisasi menjadi lebih hijau dengan menggunakan petunjuk sustainability reporting. Ini ada kayak semacam guidance gitu, bagaimana supaya perusahaan bisa lebih hijau, dan juga mengadopsi standar ISO 14001 untuk manajemen lingkungan ya. Misalnya nggak membuang limbah pabrik sembarangan, terus bagaimana kita menghemat pemakaian listrik, dan sebagainya. Kalau manajemen berbasis nilai itu adalah manajer membangun dan menegakkan nilai-nilai yang dibagikan. Misalnya kalau perusahaannya itu perusahaan yang religius, mungkin mempunyai nilai sendiri. Kalau misalnya manajemen yang tadi saya bilang itu cuma menjual barang-barang organik, mungkin tidak menyediakan kantong plastik ya. Jadi kita harus bawa kita punya tas sendiri. Misalnya kalau di STIMIK, manajemen berbasis nilainya apa kira-kira? Ya bisa aja dengan belajar online misalnya, lebih kondusif ya dibandingkan misalnya universitas lainnya. Tujuan pembagian nilai adalah petunjuk keputusan manajerial, membentuk perilaku karyawan, mengarahkan usaha-usaha pemasaran, dan membangun semangat tim. Nah, benar-benar kayak sekarang di musim sekarang ini STIMIK mengadakan online learning ini sebenarnya sesuatu hal yang baru. Tapi karena kita sudah ada manajemen berbasis nilai yaitu IT, jadi kita mau nggak mau harus bisa mengadopsi IT dan juga jadi untuk make sure juga kalau semua itu bisa dilakukan dengan baik ya online learning ini. Dan juga semuanya itu direfleksikan dalam keputusan dan tindakan karyawan. Misalnya kayak saya nggak boleh gaptek. Kalau misalkan gaptek pun saya harus belajar gitu ya. Jadi itu nilai-nilai yang mungkin STIMIK sudah
secara satu organisasi sudah melakukannya dengan baik. Dan tujuan pembagian nilai itu ada untuk keputusan maupun untuk actionnya, terus juga untuk membentuk perilaku karyawan, terus juga mempengaruhi usaha-usaha marketing kami. Jadi kami tidak hanya misalnya bagian-bagian brosur, tapi juga kami gencar di Instagram, Facebook ya, dan juga build team spirit ya. Jadi semangat kelompok. Oke. Jadi ini yang tadi dibilang itu nilai-nilai organisasi itu ya. Jadi direfleksikan oleh decision atau action, terus juga membentuk sikap pekerja, dan juga mempengaruhi bagaimana kita mendekati pasar dan juga semangat perusahaannya. Oke. Nah, etika itu apa sih? Prinsip-prinsip, nilai, dan kepercayaan yang mendefinisikan perilaku yang benar dan salah. Nah, etis atau tidak etis itu banyak sekali ya faktor-faktornya. Jadi kadang-kadang di kampung A itu etis, tapi di kampung B nggak etis. Jadi itu tergantung dengan karakter individu kita, terus juga seberapa besar masalah yang yang sedang dihadapi. Kadang-kadang kalau misalnya kita dihadapi dengan masalah yang besar juga, kita cenderung untuk mengambil keputusan yang tidak etis ya. Terus apakah sudah dipraktekkan organizational culture, yaitu budaya organisasinya seperti apa? Kalau budaya organisasinya cek-cek aja, yang penting bisnis berjalan dengan lancar. Jadi ya menghalalkan segala cara lah ya. Jadi juga perusahaan ini bakal tidak etis. Terus juga structural variables itu berarti ada variasi struktur organisasi juga yang mempengaruhi. Kayaknya kalau semakin banyak struktur birokrasinya, biasanya harusnya semakin etis, karena semakin banyak orang yang mengontrol dan memeriksa praktek organisasi. Nah, moral development. Jadi gimana sih cara untuk mengembangkan moral atau etika karyawan ya? Jadi ada tingkat pre-conventional, ada conventional, dengan principle. Jadi tingkat perkembangan moral individu itu pre-conventional tuh sebelum sesuatu itu terjadi, biasanya kita ada pengalaman ataupun cara kita dibesarkan oleh orang tua, itu bakalan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku etis atau tidak ya. Habis itu menjadi conventional. Jadi itu menjadi panutan di dalam hidup kita dan akhirnya menjadi prinsip ya. Terus tahapan perkembangan moral berinteraksi dengan karakter individual, yang tadi saya bilang desain struktur organisasi, budaya organisasi, dan intensitas isu etis. Nah, yang tadi pre-conventional, conventional, sama principle itu dijelaskan gini. Kalau misalnya pre-conventional tuh biasanya cuman pokoknya saya mematuhi peraturan supaya saya tidak dihukum, oke? Terus cuman mengikuti aturan, tapi ya saya nggak gimana care lah ya. Pokoknya cuman ngikutin peraturan aja. Tapi kalau udah konvensional, berarti sudah hidup dengan aturan itu, oke? Hidup dengan aturan itu karena itu yang diekspektasikan di masyarakat. Terus kita juga melakukan kewajiban kita yang sudah kita setujui ya. Nah, kalau udah menjadi prinsip, biasanya kita menilai, jadi kita tuh menghargai hak orang lain, juga nilai-nilai yang mereka anut dan hak yang mereka punya. Biarpun misalnya sebagian besar orang tidak setuju dengan pendapat kita. Terus juga jadi kita mengikuti prinsip-prinsip biarpun itu misalnya bertabrakan dengan hukum. Jadi itu kalau udah prinsip hidup ya. Nah, perkembangan